Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri tertawa, bagaimana kalau aku meminjamkanmu Momo, dan membiarkan dia menemanimu selama beberapa hari? Apakah kamu ingin Momo menemaniku, atau kamu ingin Momo menjadi bohlam di rumah? Berbicara tentang itu, Lily memandang Putri lagi. Gadis bodoh, aku menyadari bahwa kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Sepertinya suamimu telah memberimu makan dengan cukup baik. Ketika dia menyebutkan Randy, wajah Putri langsung memerah, dan dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan hal-hal sampah yang dikatakan Lily malam itu. Melihatnya memerah seperti ini, Lily menunjuk ke dahinya, kamu gadis yang tidak berguna. Kamu tidak bisa hanya menyebut seorang pria. Lily, bisakah kita tidak membicarakan laki-laki dan mengubah topik dan obrolan? Putri tidak ingin melanjutkan pembahasan topik tentang Randy. Jika kata-katanya bocor, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh Lily. Saat berbicara, Putri memasukkan makanan ke dalam panci dan berkata, mari kita lihat kamu terbang selama lebih dari 10 jam, malam ini, biarkan aku menyajikan makanan untukmu. Setidaknya kamu masuk akal. Lily tertawa, lalu berkata, aku belum bertemu dengan suamimu, apakah kamu tidak berencana untuk memperkenalkanku kepadanya? Aku sudah berencana untuk memperkenalkannya padamu, tapi kalian tidak bisa menebus waktumu, dan dia sedang pergi untuk urusan bisnis selama beberapa hari terakhir. Putri meletakkan piring itu ke dalam mangkuk Lily dan berkata, ketika mereka berbicara tentang Randy, Randy tiba-tiba memanggil. Putri tersenyum lembut, dia menelepon. Aku akan mengangkat teleponnya dulu. Suara Randy di telepon masih serendah dan seksi seperti biasanya. Kemana kamu pergi sampai belum pulang selarut ini? Kedengarannya seperti nada mencela, tapi Putri masih sangat peduli dan tertawa. Lily dan aku sedang makan hotpot di luar. Setelah hening beberapa saat, Randy bertanya lagi, di mana kamu makan? Dasar laut ini di sisi jalan sudut ini. Putri berhenti sejenak, lalu berkata, itu karena kamu tidak ingin makan hotpot. Jika tidak, aku bisa mengundangmu makan lain hari. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa terus makan. Putri ingin berbicara lebih banyak dengan Randy, tetapi Randy sepertinya tidak ingin melanjutkan. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Di sisi lain, dia lupa satu hal penting. Tidak mungkin bagi Randy untuk mengetahui bahwa dia belum kembali ke rumah ketika dia sedang dalam perjalanan bisnis, tetapi Randy baru saja bertanya kepadanya mengapa dia belum kembali ke rumah. Putri, mengapa aku merasa kamu hanyalah istri yang marah di depan suamimu, yang bahkan tidak berani menyombongkan diri? Kamu tersipu saat melakukan panggilan telepon. Kamu tidak seperti itu sebelumnya. Lily tidak melewatkan ekspresi dan nada Putri sekarang, dan dia sangat terkejut. Putri juga merasa itu aneh. Ketika dia mendiskusikan bisnis, dia bisa dianggap berkulit tebal dan banyak bicara. Mengapa dia suka tersipu ketika bertemu Randy? Di masa lalu, ketika Putri dan Andi Andrean sedang menjalin hubungan, Lily belum pernah melihat Putri memerah sebelumnya. Secara logika, itu adalah cinta pertama Putri, jadi seharusnya lebih mudah bagi perempuan untuk menjadi pemalu. Namun, pada saat itu, Putri masih seperti anak laki-laki, liar dan susah diatur. Lily berpikir, mungkin Randy adalah orang yang ditakdirkan untuk bersama Putri. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, begitu dia bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya, dia akan bertindak seperti wanita kecil. Setelah menghabiskan makanan hotpot mereka, Putri dan Lily mengenakan jaket mereka dan mulai mengobrol saat mereka berjalan. Hari ini, Putri mengenakan jaket oranye merah, dia berkulit putih, dan warna pakaian ini membuat kulitnya tampak putih dan kemerahan,
memberinya rasa yang unik. Lily memujinya saat dia berjalan. Nada bicaranya yang berlebihan hampir membuat Putri menjadi gila karena kebahagiaan. "Nona Putri, Nona Lily, harap tunggu." Saat Putri dan Lily mengobrol dengan gembira, Raka dan anak buahnya menghalangi jalan mereka. "Mengapa kamu di sini?" Orang yang bertanya adalah Lily. Raka telah bekerja di bawah pimpinan Andi Andrean selama bertahun-tahun. Baik Putri dan Lily jelas mengenali orang ini, dan mereka tidak memiliki kesan yang mendalam tentang dia di masa lalu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah salah satu antek Andi Andrean. Ketika dia berpikir bahwa Andi Andrean akan muncul, Lily, yang tidak tahu bahwa Putri telah bertemu dengan Andi Andrean sebelumnya, menatapnya dengan cemas. Putri tersenyum padanya. "Gadis bodoh, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Raka berkata, "Nona Putri, Tuan Muda Andi ingin mengajak kalian berdua untuk minum bersama." Putri tertawa dan berkata, "Aku akan merepotkanmu untuk memberitahu Tuan Muda Andi bahwa kita tidak bisa, dan kita tidak boleh membiarkan dia mengganggu hidup kita di masa depan. Nona Putri, Tuan Muda Andi baru saja memberitahuku. Jika saya tidak bisa mendapatkan Anda, dia dapat memotong salah satu jari saya dan kembali menemuinya." Kata-kata Raka sangat menyedihkan, tapi dia masih mempertahankan ekspresi tegas. Mendengar itu, Lily menjadi cemas. "Kau biarkan bajingan itu, Andi Andrean, mati. Dia telah melakukan hal yang tidak tahu malu saat itu, dan sekarang dia masih memiliki wajah untuk muncul di depanmu Putri. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhnya dengan satu tebasan?" Putri dengan cepat menarik Lily ke belakang dan menggelengkan kepalanya padanya. "Li, tenanglah. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang ketika binatang itu datang mencarimu?" Saat dia meraung, Lily akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. "Putri, kamu baik-baik saja?" Dia sangat gelisah. Mengapa Putri begitu tenang sehingga seolah-olah Andi Andrean belum pernah muncul dalam hidupnya sebelumnya. "Kalau begitu, kalian berdua tidak mau memberiku kemudahan." Raka menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "Tapi Tuan Muda Andi harus menemui seseorang malam ini, jadi aku hanya bisa menyinggung perasaan kalian berdua." Dengan itu, Raka melambaikan tangannya, dan beberapa pria di belakangnya segera mengikutinya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.